Berkat Tuhan menyertai kita semua. Baik, Suster Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa kembali pada ruang virtual ini dalam keadaan yang sehat. Baik, dan kami berharap perjumpaan kita pagi ini nanti akan menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, masukan-masukan yang berguna bagi pembuatan naskah kurikulum di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, sebagai pembuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami meminta dengan hormat Suster Theodorin untuk memimpin dengan doa pembuka. Silakan, Suster. Baik, Ibu Rina, Suster Cordia, dan para kepala sekolah serta instruktur kami yang sudah hadir, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, di pagi hari yang baik ini kami kembali datang menghadap Dikau menyampaikan rasa syukur dan pujian kami atas segala berkat perlindungan-Mu dalam perjalanan hidup kami, sehingga Engkau pertemukan kami kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sebelum melanjutkan kegiatan kami ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pikiran, serta hati kami sepenuhnya untuk bekerja bersama, memberikan ide-ide untuk lebih menunjukkan yang terbaik dalam tugas kami, khususnya di dalam POP ini. Maka Bapa, kami mohon berkat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal pikiran kami, sehingga apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan bersama, sungguh-sungguh memberikan inspirasi yang baik dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Seluruh waktu kami sepanjang hari ini kami persembahkan kepadamu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Suster Theodorin atas doa pembuka pada pagi hari ini. Sekarang kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya di Dalam Hati. Maka kami mohon Pak Ranto untuk dapat memutarkan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan beryel-yel bersama untuk menambah semangat pagi kita atas perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam POP Konsorsium Ismaya. Pak Ranto, kami minta untuk memutarkan yel-yel kita. Mari Suster, Bapak, Ibu, kami mohon untuk bersedia menonaktifkan fitur suara, ya, meng-unmute supaya kita bisa beryel-yel bersama pada pagi hari ini, supaya suara kita terdengar ini. Silakan Suster, Bapak, Ibu. Mau gitu-gitu dia. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Mari kita beryel-yel bersama. Oke, silakan Pak Ranto. Mana? Luber, literasi unggul berkarakter. Yes, sekali lagi Suster, Bapak, Ibu, silakan. Pak Januar Purba ini semangat sekali yesnya. Oke, sekali lagi. Delmi juga ya Pak Delmi. Baik, silakan Pak Ranto. Mari Suster, Bapak, Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang bersemangat pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa, saya senang ini berjumpa dengan para Bapak Ibu guru suster dari Yayasan Don Bosco. Baik, untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita akan membicarakan terkait dengan kemajuan yang telah kita tempuh atau telah kita buat sepanjang setelah FGD tahap 2 kemarin dengan para narasumber terkait dengan pembuatan naskah akademik. Untuk coaching kita pada pagi hari ini, kita masih ditemani dengan Suster Cordia dari SMP Asisi. Nanti silakan Bapak Ibu Suster menyampaikan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan, kemudian ada kendala apa, dan yang lainnya bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan hal yang dialami oleh para saudara-saudara kita dari SMP lain, sehingga saling melengkapi. Di sini kita berjalan bersama-sama begitu. Harapan kita adalah kita dapat melambungkan kembali nama sekolah Katolik di negara kita. Tadi pagi saya melihat berita bahwa kemarin dari Tanah Karo, ini ada beberapa petani yang membawa jeruk ya untuk oleh-oleh kepada Presiden Jokowi dan mereka diperbolehkan masuk ke istana. Ya mereka membawa 1 truk jeruk Medan untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Itu sebagai ucapan terima kasih mereka karena aspirasi mereka telah didengarkan. Nah, ini sebagai contoh juga, sebagai salah satu contoh pendidikan karakter untuk anak-anak muda di negara kita supaya mereka tidak melulu dengan menyampaikan aspirasi dengan demo. Ya, alangkah lebih baiknya jika disampaikan aspirasi-aspirasi ini dengan hal-hal semacam ini. Itu kan kesannya lebih terpuji begitu ya, lebih menyenangkan dan juga bisa lebih diterima oleh para pejabat. Nah, harapan kita bisa mendidik anak-anak kita ke depannya dengan cara-cara seperti ini. Nah, untuk kaitan dengan pelaksanaan IHT, mungkin di sini bisa sedikit saya sampaikan sebelum saya serahkan kepada Suster Cordia. Untuk pelaksanaan IHT, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan ini, nanti akan kami jawab setelah diskusi kita ini selesai. Nanti setelah diskusi selesai akan diberikan kepada saya dan saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya terkait dengan pelaksanaan IHT yang rencananya akan dimulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Desember. Mohon maaf karena mungkin sebelumnya Bapak Ibu Suster sempat memperoleh info bahwa IHT akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 18 Desember, namun kami ajukan tanggal 13 sampai dengan 16 Desember untuk rentang waktunya. Hal ini dikarenakan dari pihak GTK juga mengajukan waktu untuk pelaporannya yang semula tanggal 30 Desember menjadi tanggal 24 Desember, begitu.
Ya, jadi nanti silahkan apabila ada pertanyaan terkait dengan IHT ini bisa disampaikan di akhir perjumpaan kita. Untuk itu, setelah ini waktu akan kami serahkan sepenuhnya kepada Suster Cordia, dan saya mohon maaf apabila nanti saya off cam, artinya saya sedang sesi foto bersama dengan guru-guru, karena ini kami ada jadwal di sekolah untuk sesi foto bersama. Begitu, Suster Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Suster Cordia waktu dan tempat virtual ini. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Bu Rina sudah menghantar kami untuk memulai coaching klinis pada pagi hari ini. Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Suster. Suster. Selamat jumpa kembali di tempat virtual kita Pagi, ini. Suster. Dan selamat jumpa dengan Suster Margareta yang setia mendampingi kita sebagai pengurus yayasan. Selamat pagi, Suster Margareta. Suster Cordia dan kepala-kepala sekolah yang bagus, yang pintar. Selamat pagi, Ibu Rina. Selamat pagi. Selamat pagi, Suster. Saya terlambat, maafkan saya. Tidak apa-apa, Suster. Pasti tidak apa-apa, Suster. Terlambat, Suster, sedikit. Belum mulainya, Suster, baru ini pengantarnya. Iya. Ya, Baik, Suster. Bapak Ibu, para Suster, 3 hari yang lalu kita sudah mengikuti FGD bersama dengan narasumber kita, dan kita sudah mempresentasikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat terkait dengan naskah akademik dan juga naskah draft kurikulum yang sudah kita buat. Nah, harapan kita 3 hari ini, Bapak Ibu, para Suster sudah melanjutkan apa yang kurang, menyempurnakan apa yang kurang selama FGD kemarin ya. 3 hari ini kita sangat berharap kita sudah memperbaiki apa yang menjadi komentar dari narasumber kita, perbaikan-perbaikan yang ada, karena ini terakhir kita coaching klinis para Bapak, Ibu, dan Suster. Nah, tentu kita sudah membuat naskah akademik kita, menuliskan nilai-nilai inti sekolah, nilai budaya atau nilai kearifan lokal, dan sudah kita sinergikan dengan profil Pancasila. Nah, kemarin sudah kita buat itu, tetapi masih ada sekolah yang belum melengkapi itu. Harapan kami 3 hari ini sudah kita buat, maka siang hari ini kita kembali berdiskusi, saling melengkapi, saling memberi masukan satu dengan yang lain, karena sekolah kita adalah kita satu yayasan, maka kita pun mau sama-sama maju ya. Maka yang kurang, mari kita Bapak Ibu berikan komentar yang positif untuk teman-teman kita di sekolah yang lain, sehingga nanti naskah akademik yang akan kita kirim tanggal 9 ini sudah rampung dan ya sempurnalah demikian. Nah, kalau nggak salah saya yang kurang di naskah kita ini soal daftar isinya, daftar pustaka, penulisannya itu belum begitu benar kita waktu FGD, dan Pak Heri sudah mengajari kita bagaimana cara untuk membuat itu. Maka Bapak Ibu siang hari ini mungkin banyak juga yang belum kita lakukan, maka mari kita diskusikan bersama-sama supaya itu bisa nanti kita kirim tanggal 9 dengan baik. Kemudian ya tentu naskah-naskah akademik yang kita sudah tuliskan itu sangat diharapkan adalah menjadi tulisan yang ilmiah. Nah, kenapa harus? Karena itu memang akan kita pakai dalam kurikulum nanti, dan harus juga kita cari teori-teori dari para ahli sehingga naskah akademik kita itu sungguh-sungguh dia ilmiah, seperti itu. Maka Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita bersharing, berdiskusi pada siang hari ini, maka mari kita mulai sepintas mempresentasikan kembali naskah akademik yang kita buat atau yang sudah kita lengkapi dalam waktu 3 hari ini. Mungkin nanti masukan-masukan dari teman-teman boleh juga diberikan supaya itu lebih lengkap. Maka untuk itu kita mulai berdiskusi. Kita mulai dari SMP Budi Murni Laubala. Kepada Ibu Indri kami berikan waktu sepenuhnya.
Oke, baik, Suster. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau kami dari SMP Budi Murni Labaleng, setelah kita FGD terakhir kemarin, kami fokus sekarang dalam penulisan naskah kurikulum. Untuk naskah akademiknya yang mau ditambahi kemarin daftar pustakanya, kemudian ada sedikit direvisi seperti itu. Jadi sekarang saya rasa saya mempresentasikan naskah kurikulum yang sudah kami buat saja ya, Suster, karena kami belum pernah menunjukkan naskah kurikulum yang sudah kami buat. Bagaimana, Suster? Baik, silahkan Ibu. Oke. Oke, baiklah, Suster, Kepala Sekolah, dan seluruh instruktur. Inilah naskah kurikulum yang sudah coba kami buat. Memang belum sempurna, kami masih membuat bab 1 dan bab 2. Inilah bab 1, landasan kurikulum. Yang pertama, landasan spiritualitas. Landasan spiritualitas yang kami ambil untuk penulisan naskah kurikulum di sekolah kami, yaitu landasan yang digali dari semangat hidup dan teladan hidup Santo Yohanes Bosco. Itu yang pertama. Intinya dengan pandangan praktis namun penuh humor, ia berhasil menjadi pendidik sejati yang tidak bertolak pada teori-teori buku, tetapi lebih kepada kebutuhan konkret karena mengerti jiwa kaum muda. Ia membimbing kaum muda dengan tegas tanpa kekerasan, yaitu dengan mengikut sertakan mereka dalam usaha saling mendidik. Jadi inilah yang akan dipedomani, yang diambil dari semangat hidup Santo Don Bosco untuk landasan spiritualitasnya. Kemudian untuk landasan filosofis pendidikan, ini ada kami ambil beberapa aliran filsafat pendidikan yang biasa dijadikan salah satu rujukan dalam kajian landasan pendidikan, meliputi, ini diambil dari Hasan 2018, yang pertama perennialisme. Ini beserta pengertiannya. Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dan spiritualisme, tradisi dan agama berbagi satu kebenaran metafisik dan universal di mana semua pengetahuan, ajaran dan nilai yang baik telah tumbuh. Inilah beberapa landasannya, yaitu ada esensialisme, progresivisme. Nah, ini kami lihat dan akan kami jadikan sebagai landasannya. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila. Lalu kami buat filosofi pendidikan SMP swasta RK Budi Murni Labaleng, yaitu pengembangan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan SMP swasta RK Budi Murni Labaleng berdasarkan filosofi pendidikan yang beragam, yaitu pendidikan berupaya mengembangkan potensi peserta didik, pendidikan berupaya melatih berpikir rasional menuju cita-cita, pendidikan berupaya mengacu pada nilai luhur, pendidikan berupaya mencerahkan, dan pendidikan berupaya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menghadapi perubahan. Kemudian untuk landasan sosiologis, yaitu kami ambil ini belum ditandai. Inilah yang kami ambil untuk landasan sosiologisnya. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yang meliputi yang pertama paham individualisme, paham kolektivisme, dan paham integralistik. Paham individualisme yang dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir mereka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh dibuat apa saja menurut keinginannya masing-masing, asalkan tidak mengganggu
keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, usaha untuk mencapai pengembangan diri di antara anggota masyarakat satu dengan yang lain saling berkompetisi sehingga menimbulkan dampak yang kuat. Selalu menang dalam bersaing dengan yang kuat sajalah yang dapat eksis. Ini paham-paham individualisme yang perlu dihindari seperti itu. Lalu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Inilah yang kami buat untuk landasan teknologi dan ipteknya. Memang belum terlalu rampung, ini masih akan diedit dan direvisi. Ini masih yang pertama kami buat, memang belum terlalu benar, terlalu pas seperti itu. Lalu selanjutnya landasan psikologis. Ini landasan psikologisnya kami ambil dari ada beberapa. Yang pertama, psikologi pendidikan menurut Matsumo adalah cabang psikologi terapan yang mempelajari proses mental yang terlibat dalam pendidikan formal, termasuk belajar dan penyesuaian individu dalam sistem pendidikan yang mencakup upaya untuk menerapkan teori baik dalam kasus individu dan kelompok dan sistem sekolah secara keseluruhan. Sedangkan Dusny dan Emhoff menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip psikologis untuk mempelajari belajar dan pembelajaran. Berdasarkan pengertian di atas, psikologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai cabang psikologi yang mempelajari perilaku dan proses-proses mental manusia dalam konteks pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan proses belajar dan pembelajaran. Perilaku dan proses mental manusia dalam konteks pendidikan, misalnya belajar, pembelajaran, motivasi, kecerdasan, perkembangan, dan seterusnya. Lalu kami buat teori belajar ini nanti untuk pedoman guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran. Bisa dilihat bagaimana itu teori belajar behaviorisme untuk kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran. Teori belajar behaviorisme ini yang kami ambil dari Shah 2003. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Slavina 2000. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi yang penting ada stimulus dan respon, katanya kalau di dalam teori belajar behavioristik. Ini ada prinsip-prinsip belajar behaviorisme. Lalu inilah penguatan positif dan negatif pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Ini ada penguatan positif dan negatif, kemudian ada penguatan primer dan sekunder. Penguat primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Kesegeraan memberi penguatan atau imediasi. Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Inilah penguatan yang akan diberikan
pada saat proses pembelajaran kepada siswa tergantung dengan situasi dan kondisinya. Yang keempat ada pembentukan perilaku. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengurai perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci. Kemudian, menentukan penguatan yang akan digunakan. Penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk. Inilah penguatan-penguatan yang akan diberikan kepada peserta didik. Lalu ada pendekatan behavioristik dalam perumusan kebijakan pendidikan. Filosofi behaviorisme yang diantaranya adalah 1. Pendidikan adalah suatu proses untuk pembentukan perilaku, tertuang secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional. Inilah teori behaviorisme. Lalu kemudian teori belajar yang konstruktivisme itu belum ada kami masukkan, ini nanti mau kami tambahkan. Lalu yang bab 2 kami sudah buat rumusan misi sekolah. Inilah misi sekolah yang kami buat, yang baru kami revisi. Visi dan misi ini visi dan misi dari YPK. Lalu berikut ini adalah visi dan misi dari sekolah yang kami telah buat. Berkaitan dengan visi misi yayasan, maka kami merumuskan visi misi SMP Swasta RK Budi Murni Lawbaleng adalah sebagai berikut. Visinya yaitu menghasilkan insan yang terdidik, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa Katolik. Misinya yang pertama, unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, unggul dalam beribadah. Yang ketiga, unggul dalam berakhlak mulia, mandiri, dan life skill, punya keterampilan. Lalu visi ini dibuat indikatornya. Berprestasi, unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Unggul dalam lomba kreativitas, unggul dalam lomba kesenian, unggul dalam lomba olahraga. Kemudian untuk beriman dan takwa, unggul dalam disiplin, unggul dalam aktivitas, unggul dalam kepedulian sosial. Lalu untuk beribadah, aktif dalam hidup menggereja, hafal doa-doa dasar Katolik, unggul dalam lomba kreativitas, unggul dalam lomba kesenian, unggul dalam lomba olahraga, berakhlak mulia, unggul dalam disiplin, unggul dalam aktivitas, unggul dalam kepedulian sosial. Jadi nanti untuk selanjutnya unggul dalam kesenian olahraga ini nanti kami rencananya akan membuat kegiatan ekstrakurikuler. Memang sebelumnya kami sudah membuat ekstrakurikuler tapi belum terlalu ditekuni. Jadi nanti kami rencananya akan membuat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, yaitu paduan suara, seni tari, dan jurnalistik seperti menulis pantun, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Jadi masih sampai di sini naskah kurikulum yang kami buat, Suster dan Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruhnya. Memang yang kami buat ini masih belum sempurna, ini baru kami buat. Jadi sekian dari SMP Budi Murni Lawbaleng. Kami mohon tanggapan dan sarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indri. Bapak Ibu, para suster, mari kita berikan masukan kepada sekolah kita ini. Adakah mau memberikan masukan Pak Anderson Sembiring? Belum kedengaran, Pak. Masih menyimak, Suster, masih menyimak. Bapak Ibu yang lain, para suster, adakah mau disampaikan kepada sekolah kita ini? Baik, para Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan tadi naskah draft kurikulum yang dibacakan oleh Ibu Indri,
memang belum selesai, baru bab isinya belum sampai ke bab 3, 4, dan 5 seperti yang sudah kita kerjakan di sekolah-sekolah kita. Maka Ibu Indri mungkin masih banyak yang harus dibuat ya. Kemudian tadi tidak ditampilkan lagi naskah akademiknya. Apakah juga sudah dibuat daftar pustaka, daftar isinya, kemudian catatan kakinya? Itu juga harus dilengkapi Bu di naskah akademik, karena itu yang pertama akan kita kirim. Kemudian di naskah draft kurikulum ini juga kami tadi melihat di landasan filosofi pendidikan belum ada diangkat tokoh, misalnya Ki Hajar Dewantara di landasan pendidikannya itu belum kami lihat tadi. Kemudian penulisannya para ahli atau tokoh-tokoh itu yang diambil teori-teorinya itu belum juga di secara sitasi yang otomatis itu belum kami lihat tadi itu. Maka kepada Ibu Indri, usul kami supaya melengkapi kembali, mari belajar bersama, boleh ditanya juga sekolah-sekolah yang lain yang kita rasa sudah maju, supaya nanti bisa lengkap punya sekolah Ibu ya, SMPRK Budi Murni Laubalang. Baik, Suster, terima kasih. Ya, itu saja dari saya. Kalau masih ada Bapak Ibu atau Suster, boleh juga kita memberikan komentar atau masukan komentar yang positif tentunya ya kepada sekolah kita ini, karena nampaknya masih harus juga Ibu Indri berjuang untuk melengkapinya nanti semua ya. Mudah-mudahan naskah akademik yang tidak ditampilkan lagi itu sudah lengkap, supaya tanggal 9 nanti kita kirim sudah sempurna punya SMP Semesta Budi Murni. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke SMP Cinta Kasih Tebing Tinggi. Pada Pak Purba, dipersilahkan Pak. Mana? Sebentar, Suster. Ini dia ini Pak. Mana? Ini lah, bukan. Mana Pak dokumennya? Lah, kurikulum unggul itu. Ya. Sudah. Selamat pagi, Ster. Pagi Pak Purba. Untuk semua, untuk kita, semoga dalam keadaan sehat. Memang saya belakangan ini agak kurang sehat karena cuaca, Ster. Tapi mudah-mudahan untuk pada pagi hari ini di pertemuan kita agak lumayan sehat, Suster. Jadi, Suster, memang kami agak terlambat ini, Suster, dalam pengumpulan data-data kebutuhan-kebutuhan peserta didik di sekolah dan informasi yang lainnya. Serta naskah akademik kami itu pun belum begitu sempurna. Nah, nanti akan kami coba juga untuk menyempurnakannya agar bisa dikirim ke yayasan. Jadi untuk naskah kurikulum itu baru sampai pada landasan-landasan kurikulum yang bisa kami buat. Nah, mungkin bisa saya sampaikan sampai seberapa nanti, Suster, yang bisa saya sampaikan, itulah yang masih bisa yang kami buat. Bagaimana, Suster? Baik Bapak. Ya. Nah, jadi yang masih bisa kami buat adalah landasan kurikulum. Nah, yang pertama, bab pertama, landasan kurikulum Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 2 dan ayat 5
tentang pendidikan berakar pada kebudayaan dan nilai-nilai agama yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Pasal 36 tentang pengembangan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang ini, kurikulum unggul berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya di SMP swasta Katolik Cinta Kasih Kota Tebing Tinggi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai spiritual, agama Katolik, dan budaya lokal. Katakanlah budaya suku Batak Toba, serta berlandaskan spiritual, filosofis, sosiologis, antropologis, iptek, dan psikologis. Itulah yang menjadi landasan kurikulum di sekolah kita nantinya, Ster. Jadi yang pertama, Ster, landasan spiritual. Spiritual itu merupakan kerohanian yang didefinisikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, di mana Tuhan di sini tergantung dari keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh manusia itu sendiri. Konsep kepercayaan memiliki dua pengertian dari pengertian spiritual tadi, Ster. Yang pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kebiasaan atau habit dan lembaga keagamaan. Sebagai contoh, keluarga Katolik menanamkan kebiasaan dasar kepada anak-anaknya. Setiap mulai berdoa diawali dan diakhiri dengan membuat tanda salib. Tapi menurut penelusuran kami dan pengamatan kami di sekolah kita, Ster, peserta didik kita kan wajib untuk membuat tanda salib setiap kegiatan pembelajaran, dimulai dan diakhiri. Tapi cara mereka melakukan tanda salib itu masih kurang dipahami, kurang dimengerti. Apakah guru agama tidak menyampaikan nilai-nilai spiritual dari tanda salib? Masih asal menggunakan tanda salib. Ada yang membuat dengan 1 jari, ada yang membuat dengan 2 jari, ada yang membuat dengan 3 jari, ada yang membuat dengan 5 jari. Mungkin suster pun sudah mengetahui aturan-aturan berapa jari yang harus kita gunakan diletakkan di kening. Dan mungkin kita juga diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di SMP yang berbau Katolik maunya sudah mengerti apa makna dari tanda salib itu yang sederhana dan dasar ciri dari kekatolikan. Juga saya juga memasukkan, Ster, di situ mengapa setiap pukul 12.00 semua warga sekolah Katolik wajib mengikuti doa Angelus. Kenapa tidak di waktu yang lain? Tapi kenapa mesti di pukul 12? Itulah hubungan spiritual dengan waktu. Waktu bisa menjadikan nilai-nilai spiritual. Itu yang pertama, suster, tentang kepercayaan. Kemudian yang kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai suatu yang ada hubungannya dengan ketuhanan, kekuatan yang tinggi, orang yang memiliki wewenang atau kuasa, harapan, benda, ruang, dan waktu. Nah, di sini kami jelaskan juga hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan ditunjukkan dengan penyerahan diri sepenuhnya terhadap kekuatan Tuhan, melaksanakan semua perintahnya, dan mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Sikap ini akan dikembangkan melalui kegiatan
pembelajaran di setiap satuan pendidikan untuk menumbuhkan nilai-nilai religius yang menjadi nilai core value di SMP Katolik Cinta Kasih. Kemudian kami juga menjelaskan, Sister, di dalam diri manusia ada kekuatan yang tinggi, merupakan pemberian Tuhan berupa kecerdasan spiritual, kecerdasan otak atau IQ, dan kecerdasan hati, EQ. Kecerdasan ini akan melahirkan core value, yaitu untuk kecerdasan spiritual atau SQ akan melahirkan religion atau agama. Kemudian kecerdasan otak akan melahirkan reason atau akal budi yang digunakan nanti untuk pembelajaran pengetahuan. Kemudian kecerdasan hati, itu loving kindness, kebaikan hati, yang merupakan nilai-nilai inti dari Yayasan Don Bosco, yaitu akal budi atau nalar, loving kindness, kebaikan, dan religius. Diharapkan Bapak Ibu guru harusnya memahami tentang nilai-nilai inti yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran di tahun pelajaran baru, ataupun mungkin kita mulai nanti di semester kedua tahun pelajaran 2021-2022 ini, Sister. Kecerdasan yang ada kaitannya dengan spiritual tadinya itu pelaksanaannya melalui kegiatan intrakurikuler di setiap satuan pendidikan. Juga dikembangkan kompetensi dasarnya dan dimengerti kompetensi dasarnya melalui kegiatan kokurikuler serta pengembangan literasi, kebutuhan dari peserta didik berupa bakat, itu akan kita kembangkan di kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, Sister, orang-orang kudus seperti Santo Yohanes Bosco yang merupakan pelindung dari Yayasan Bosco, itu kan memiliki wewenang atau kuasa. Apa wewenang orang-orang kudus? Yaitu merupakan pelindung yayasan menurut agama Katolik. Juga pastor merupakan orang yang memiliki kuasa untuk memimpin perayaan Ekaristi atau misa, dan dipercaya dapat menyampaikan berkat kepada umatnya atau peserta didik. Pemuka adat, orang yang memiliki kuasa untuk memimpin upacara adat dan dipercaya sebagai perantara pemohon berkah. Mereka inilah yang memberikan penyegaran terhadap unsur-unsur spiritual, yaitu kesehatan spiritual, kesadaran spiritual, dan kebutuhan spiritual. Mereka juga melakukan pembelajaran secara tidak langsung kepada peserta didik. Jadi, wajib bagi warga sekolah untuk menghormati, menghargai orang-orang kudus, pemuka-pemuka agama, dan pemuka-pemuka adat melalui perbuatan. Karena mereka inilah tadinya yang memberikan kesehatan spiritual, kesehatan kebutuhan. Berpental jaringan Pak Pur, nggak nampak lagi.
Baik, Bapak Ibu, sepertinya mereka sudah keluar, tidak nampak lagi di sini. Ya. Aku saya bukannya. Baik, Bapak Ibu, menunggu Pak Purba sudah menghilang mereka, mungkin terkental ya. Kita lanjutlah dulu ke SMP Maria Goretti, Kabanjahe. Nanti mungkin bisa kita sambung mereka setelah kembali bersama kita. SMP Maria Goretti. Ini sudah jelas suara saya, Suster? Oh, jelas, sangat jelas, Ibu. Iya. Oh, di sini terlalu kecil suaranya. Baik, Suster. Kami dari SMP Maria Goretti sebenarnya setelah selesai dari FGD 2 tahap 2 yang kemarin, kami sedang pengumpulan bahan, Suster, artinya berliterasi untuk meneruskan bab 5, khususnya di 5.3 dan nanti di penambahan materi-materi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 di 5.2. Itu yang sudah, Suster. Cuman ada sedikit yang ingin saya tanyakan di sini. Saya share screen sebentar ya, Suster. Baik, Ibu. Khusus di ini, Suster, di bab 5 ada beberapa yang berbeda kita kemarin. Khususnya di bentar ya, Suster, sedikit lambat. Hanya untuk jadi mungkin bisa kita sekali ditemukan jawabannya, Suster. Di bab 5 di struktur teladan di Permendikbud Standar Lulus 20 tahun 2016. Apakah seperti ini saja atau dibuatkan di sini tambah-tambahannya, Suster? Saya lihat beberapa dari sekolah kita membuat. Kalau kami hanya menambahkan di sini domain, artinya seperti ini, keutamaan yang sudah kami tuliskan di sini, kemudian profil pelajar Pancasila dari sisi standar kelulusan, ini domainnya afektif atau sikap, hanya begitu, Suster. Sementara yang sekolah kita yang lain ada yang menjelaskan di sini apa saja itu sikap dari keutamaan. Misalnya kalau kami disiplin, apakah seperti ini atau kami tambahkan, Suster? Ini yang pertama. Kemudian supaya tidak lagi ada keraguan untuk melanjutkan, karena ini terakhir kita bertemu, kemudian di rumusan indikator, Suster, juga kami temukan ada perbedaan. Kalau yang kami buat ini di indikator, kami menggunakan kata kerja operasional, Suster. Sementara yang saya lihat di grup kita ini tidak juga begitu. Yang bagaimanakah yang seharusnya, Suster? Sementara dari kami masih itu, Suster, karena untuk ke bab berikutnya kami masih pengumpulan bahan. Terima kasih, Suster, itu dari kami. Baik, terima kasih, Ibu. Yang pertama tadi ya, tolong Ibu geser lagi. Tentang SKL itu ya, Bu. Permendikbud itu. Ya, Suster, ya, Suster. Ya. Kalau saya tidak salah, itu juga sudah dikirim Pak Heri panduannya kepada kita, Bu, di kolom chat kemarinnya tentang Permen SKL itu nomor 20 tahun 2016. Itu mungkin bisa kita pedomani dan memang harus ditambah hanya itu, Bu.
di domain aktif atau sikap itu efektif itu ya, efektif sikap. Nah, itu ditambah Ibu ya, kalau tadi apakah ditambah salah satu contoh yang mana ini? Jangan usah. Kemudian nanti saya akan kasih contoh ini Bu tentang membuat indikator ya. Nah, kita memang harus indikator itu memang harus kata kerja Bu ya, operasional. Jadi nggak usah Ibu ragu, memang kalau kita membuat indikator sebelum ada POP pun kan kita selalu memakai KKO itu Bu. Jadi ini juga kita pakai di indikator. Kalaupun mungkin ada Ibu melihat di sekolah yang lain tidak memakai kata kerja operasional, tidak usah Ibu terpengaruh. Memang kalau menentukan indikator ya, sejauh kita tahu dan kita pelajari memang harus kata kerja operasional kita masukkan dalam indikatornya. Kira-kira seperti itu Bu. Kemudian SKL itu tadi kan itu harus ditambah. Mohon juga Ibu membaca kembali apa yang disampaikan Pak Heri di chat, kolom chat itu kemarin ada dikirim Pak Heri Bu. Kami pun masih sekedar kami pelajari kemarin. Tetapi paling tidak ya bisalah kita ikuti apa yang sudah dikirimkan Bapak itu. Nah, itu ditambah, tidak hanya sikap aja kita sikap saja kita tuliskan, tetapi juga ada juga tambahannya seperti itulah Bu. Iya. Kira-kira begitu Bu, menjawab pertanyaan Ibu. Dan saya mau bertanya apakah juga naskah akademik semuanya sudah selesai Bu Ibu buat? Lengkap dengan catatan kaki, daftar isi, daftar pustaka, apakah sudah juga dilengkapi itu semua? Mengenai naskah akademik, ya Suster, sedang dilengkapi. Mungkin fokusnya kita ke situ aja nanti Ibu. Kemudian ya, kami mulai juga membuat catatan kaki. Ya Suster, kurang jelas suara Suster, kecil sekali volumenya Suster. Oh ya, padahal sudah full di Iya. sini. Iya. Oke. Kami, iya terlalu. Sudah kedengaran sudah Ibu? Sudah? Sudah agak lumayan Suster. Nah, kan yang mau kita kumpul tanggal 9 Bu, naskah akademik ya. Kurikulumnya masih belakangan, jadi difokuskanlah dulu kerjakan 2 hari ini, itu nanti Bu dilengkapi semuanya, daftar isinya, daftar pustakanya, kemudian apa namanya itu ya, catatan kakinya harus dibuat. Ya. Nah, kalau nggak salah juga saya menyimak apa yang disampaikan Pak Heri kemarin, termasuk juga di sekolah saya juga agak kami perbaiki itu. Nanti landasan-landasan spiritualitas itu Bu diturunkan dari naskah akademik ke kurikulum, tidak semata-mata itu yang kita copy paste, tetapi kita turunkan ke naskah kurikulum dengan bahasa pendidikan, kira-kira seperti itu nanti Bu. Karena beberapa sekolah juga kalau kita perhatikan otomatis mereka copy paste dari naskah akademik ke naskah kurikulum landasan-landasannya. Harapan kami di grup kita ini, mari kita baca ulang kembali, dan di naskah kurikulum juga kita pakai landasan itu, tetapi kita turunkan ke bahasa pendidikan. Tidak semata-mata kita angkat dari naskah akademik yang kita buat, landasan-landasan itu langsung kita pindahkan ke landasan-landasan yang ada di naskah kurikulum nanti. Itu saya ingatkan kembali, tahu kita juga sama ya, kami juga sekolah saya itu kemarin baru sadar setelah diterangkan Pak Heri, karena kami juga memindahkan dari naskah akademik yang kami buat, langsung kami angkat ke naskah kurikulum, landasan-landasan yang landasan spiritualitas dan filosofi pendidikan itu harus dibahasakan ke bahasa pendidikan. Itu pesan Bapak itu kemarin, supaya nanti mungkin Ibu ketika memperbaiki naskah akademiknya dibaca kembali dan disesuaikan dengan naskah draft kurikulum yang sudah dibuat, supaya tidak nanti terjadi lagi kesalahan seperti itu Bu, yang saya tangkap. Karena kita sama-sama sebenarnya mendengar ya Bu, mungkin waktu itu tidak sama kadang-kadang kita menyimak atau memahami apa yang disampaikan, tetapi sejauh kami ikuti seperti itu. Karena kebetulan ketika kami presentasi itu yang menjadi koreksi dari narasumber kita.
Mohonlah nanti naskah akademiknya duluan dilengkapi dan disempurnakan, karena itu yang pertama kita kirim, Bu. Kalau kurikulum ini kan draftnya ini masih belakangan kita kumpulkan, kemudian inilah yang akan kita lanjutkan nanti untuk tahun berikutnya mendalami kurikulum kita ini. Jadi memang tidak bisa salah-salahnya. Tadi beberapa dari tebing pun saya lihat sepertinya masih banyak itu dikarang, tidak ada ahli-ahlinya ya, pendapat ahli belum saya lihat tadi dari tebing itu banyak. Jadi tidak mengarang sebenarnya, karena ini kan ilmiah. Luar biasa memang bisa mengarang, tetapi tetap juga kita mengambil teori atau pendapat para ahli supaya kuat naskah kita itu. Nah, mungkin untuk kita semuanya ini supaya tidak berulang, Bapak Ibu, saya katakan seperti itu ya, kita belajar bersama sekarang supaya lebih sempurna lah sedikit apa yang kita buat ini. Tetapi narasumber kita juga menganjurkan memang harus secara ilmiah ya, dia didukung dengan teori-teori yang kita ambil dan para tokohnya dituliskan di naskah kita itu, Bapak Ibu. Kira-kira demikian, Ibu Ginting. Apakah Bapak Ibu yang lain memberi masukan? Mari kita berdiskusi, Bapak Ibu, tidak hanya saya ya, kita semua sama-sama di sini dan sama-sama berdiskusi, bebas juga memberi pendapat atau usul masukan kepada sekolah yang sedang presentasi. Kepada kita semua kami berikan waktu. Kalau misalnya Ibu Ginting harus begini, ini itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Malah lebih bagus banyak kita berdiskusi di sini. Demikian Ibu Ginting, apakah Bapak Ibu yang lain memberi masukan? Mari kita berdiskusi, Bapak Ibu, tidak hanya saya ya, kita semua sama-sama di sini dan sama-sama berdiskusi. Bebas juga memberikan pendapat atau usul masukan kepada sekolah yang sedang presentasi. Kepada kita semua dapat diberikan waktu, misalnya Ibu penting sebagainya, itu datang malam di bagus diskusi di sini. Nanti Ibu ini kita sudah memberikan usul masukan kepada sekolah yang presentasi. Bapak Ibu, para suster, apakah masih ada yang mau memberi saran atau masukan sebelum kita lanjutkan? Atau Ibu Ginting, Ibu Fatmawati, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah terjawab Bu pertanyaannya tadi? Ya suster, untuk sementara ini itu aja dulu suster. Terima kasih suster. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke SMP Saperius 1 Kabanjahe. Suster Kordia. Ya, Suster. Bisa saya interupsi sedikit? Bisa, begini kan tanggal 9 lusa sudah harus masuk itu naskah akademik ya. Yes, ya kan? Sedangkan seperti yang suster terangkan tadi, itu naskah kurikulum itu tanggal 24 Desember, tapi itu masih bisa dibicarakan. Apakah ada sebagian tadi Ibu yang Lobaleng itu kan sudah dia naskah kurikulum yang dibacakan tadi kan? Ya, tapi kan suster bilang apakah semua ini mereka kepala-kepala sekolah ini sudah selesai dengan naskah akademik? Kalau kami dari Lobalong Suster, naskah akademiknya
yang mau diedit cuman menambah catatan kaki sama daftar pustaka, Suster. Tinggal itulah yang mau kami lengkapi dalam proses sedang kami kerjakan. Iya, iya, saya mau bilang, kan Suster Cordia udah bilang tadi kan naskah akademiknya itu sudah, mana yang diperbaiki, mana yang sudah. Kan dibilang hari itu ke yayasan tanggal 2, nggak jadi ya, belum ya? Belum diberikan, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak, belum Suster, belum ya? Sudah banyak yang mengirim ini, Suster, udah banyak. Ya, lalu ke pusat sudah? Ke pusat belum, Suster? Kan di sana sudah harus diberikan tanggal 9. Jadi Pak Tohang bilang, walaupun belum ditandatangani Pastor Jody, itu bisa dikirim, sudah bisa dikirim. Kan hanya sekarang Suster Cordia kan bilang, apakah ini semua sudah lengkap naskah akademiknya itu gitulah. Apakah perlu mereka siapa saja yang belum gitu loh ke pusat gitulah. Kan itu supaya sama-sama tidak seperti Suster Cordia bilang tadi, supaya dilihat bersama apa yang sudah diperbaiki itu. Menurut saya, usul saja ditunjukkan kan, sehingga sebelum tanggal 9 kan besok tanggal 8 atau tanggal 9 sudah bisa diberikan itu. Apakah itu dulu atau apakah terus menjadi naskah kurikulum gitulah. Jadi kalau usul saya, kalau boleh ditunjukkanlah mana yang diperbaiki itu kan, Suster, daftar pusakanya, entah apalah yang kurang-kurang itu, mungkin itu bisa ditunjukkan oleh sekolah-sekolah ini supaya tanggal 9 sudah bagus, sudah sebelum tanggal ya. Usul saya, Suster Cordia, apakah bisa itu? Terima kasih. Baik, Suster Margareta, terima kasih, Bapak Ibu. Nah, sudah kita dengarkan tadi, memang yang paling utama pagi ini ya, naskah akademik kita yang kita lengkapi sekaligus sempurna, dan ada waktu 2 hari ini mana yang belum sempurna atau kurang kita bicarakan bersama, diskusikan bersama, saling memperbaiki supaya nanti naskah akademik kita itu kita kirim dengan baik dan sempurna. Maka kepada Bapak Ibu, mari kita tadi memang dikatakan sudah selesai naskah akademik, tinggal naskah kurikulum, maka itu dipresentasikan dan kita diskusikan. Tetapi baiklah sekarang mari kita Bapak Ibu menampilkan naskah akademik yang sudah kita perbaiki. Mana tahu nanti masih ada yang kurang, maka kita juga marilah siap sedia untuk membantu sekolah-sekolah yang kiranya belum sempurna naskah akademiknya, dari segi penulisannya, dari daftar isinya apakah lengkap, daftar pustakanya apakah sudah pakai citasi itu, mereka yang otomatis itu. Nah, mari kita sama-sama Bapak Ibu menampilkan naskah akademik kita. Mungkin kurang lebih 10 menit sudah bisa kita tampilkan, karena sudah kita tampilkan beberapa kali, dan setelah FGD kemarin ya mungkin sudah kita perbaiki apa yang masih kurang setelah kita mendengarkan perbaikan dari narasumber kita. Maka kepada Ibu, kembalilah kepada Ibu Ginting ya. Ibu Ginting tadi sudah kurikulumnya, sekarang naskah akademik. Ibulah dulu tampilkan apakah sudah lengkap catatan kakinya, daftar isinya, atau daftar pustakanya. Nah, kita lihat bersama Ibu, nanti Bapak Ibu suster yang ada di virtual ini, mari kita dengan yang terbuka membantu mana yang kurang ya, memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah kita semuanya. Baik Ibu Fatmawati Ginting supaya menampilkan naskah akademiknya. Ya, oke, Suster, saya screen ya, Suster. Baik, dari naskah akademik kami, karena kemarin kami masih ingin menambah kajian, maka di FGD 2 kemarin ada beberapa yang kami tambah, dan ini kami sudah coba untuk membuat catatan kakinya, sudah kami mulai, Suster. Hari ini rencana catatan kaki, sitasi, dan daftar isi akan kami selesaikan bersama tim. Ini sudah kami coba beberapa kemarin. Kaki. Iya, Suster. Kelihatan kan, Suster, share screen-nya?
Kelihatan nih Bu, sedikit. Iya, sedikit. Oh, saya perbesar, suster. Bukan, maksud saya hanya sepotong gitu loh, halaman Oh iya, berapa? iya. Karena kebetulan 10. ini yang saya buka, suster. Oh iya, menunjukkan catatan kakinya ya Bu. Iya, sudah Iya. artinya sedang dikerjakan, suster. Iya. Dan iya. hari ini memang akan kami selesaikan. Ada 3 lagi, suster, daftar isi, catatan kaki, dan sitasi yang kemarin diterangkan Pak Heri untuk kita kerjakan secara otomatis. Iya. Jadi ini sudah kami buat. Makanya tadi saya utarakan sedang proses pengerjaan. Artinya kami usahakan hari ini selesai, suster, besok sudah bisa kami kirim. Baik, terima kasih Ibu Gini. Iya, suster. Kembali bekerja keras hari ini ya Bu, tinggal besok waktunya ya. Apakah Iya, pembina iya, harus suster. kita kirim ke yayasan dan juga ke pusat. Iya, Baik, suster. selamat berjuang kembali Bu menyelesaikan ini ya, menyempurnakan yang masih kurang. Nanti boleh Ya, ditanya makasih, juga ke suster. yayasan nama yang kurang. Suster, saya boleh interupsi lagi, Suster Cordia. Boleh, Sir, boleh. Silakan. Tadi ku dengarkan core value ada tadi dari Tebing kalau saya tidak salah, duluan dia buat religion. Jadi harus sama. Dulu kan core value yayasan itu Don Bosco ya, itu kan reason, religion, loving kindness, cinta yang penuh kebaikan itu ya. Jadi reason akal budi, religion agama, loving kindness cinta yang penuh kebaikan. Seperti kalau saya tidak salah tadi seperti duluan religion dibuat tadi dari Tebing kalau saya tidak salah. Jadi harus sama semua ya Ibu Bapak Kepala Sekolah, harus duluan core value dari Don Bosco, reason akal budi ya, lalu religion agama, loving kindness cinta yang penuh kebaikan. Maksud saya nanti jangan salah naskah akademik lalu naskah kurikulum nanti terbalik. Kemarin juga ada dari grup lain yang terbalik mereka buat gitu supaya sama ya. Yang suster itu usul saya ya, tolong diperiksa apa memang sudah begitu susunannya. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Saya pun tadi mau berkomentar demikian karena mereka langsung keluar ya dari virtual ini, terpental tadi apa internetnya mungkin tidak jalan. Tebing itu saya pun tadi melihat itu, Suster. Sepertinya mereka terbalik tadi kan langsung ke kurikulum Bapak itu. Nah, tidak dari naskah akademik belum tadi ditampilkan dan belum dikatakan Bapak itu tadi, Suster. Makanya belum kita berikan tadi usul dan komentar. Iya, karena langsung keluar beliau itu. Nantilah kita lihat kembali. Iya. Karena saya lihat pun tadi ada 2 halaman atau 3 halaman pendapat para ahli sepertinya belum nampak. Semua seperti masih dikarang Bapak itu tentang bagaimana itu spiritualitas. Kira-kira seperti itu tadi Ibu Suster saya lihat. Nanti kita koreksi bersama saja kalau sudah kembali. Juga naskah akademik ini jangan terbalik begitu susunannya harus begitu kepada semua kepala sekolah ya Suster. Suster berpatongan ke sebenarnya kan dari naskah akademiknya turun ke naskah kurikulumnya. Iya. Dan kita kerjakan naskah akademiknya. Kemudian diturunkan ke naskah kurikulum itu. Iya. Buat kurikulum. Makanya 2 nanti naskah kita, 1 akademik, 1 naskah kurikulum. Betul, hanya susunannya itu supaya maksud saya jangan. Makasih Suster. Yayasan memang harus sama ya, Suster. Iya seluruh yayasan. Don Bosco harus sama. Juga nama pamannya Yayasan Don Bosco atau Yayasan San Yohanes Bosco. Iya. Don itu kan Don Bosco itu kan cuan. Nah, jadi jangan Yohanes Don Bosco, tidak Yohanes Bosco atau Don Bosco gitu. Nah. Ini untuk kepala sekolah ini dia Suster Cordia udah pintar ini sama kami, sudah hafal ini yang core value daripada Yayasan Don Bosco. Makasih Suster, makasih Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah, para Suster kita dengarkan dan kita lakukannya apa yang sudah diapakan pengurusan kita yang disampaikan oleh Suster Margareta ya untuk perbaikan untuk selanjutnya. Nah, memang nilai inti yayasan itu kan tidak boleh berbeda, harus sama itu.
Jadi semua Don Bosco ya saudara samalah nilainya kan. Nah, yang membedakan itu keutamaan kita Bapak Ibu dan pelindung sekolah dari sekolah kita lah. Tetapi nilai inti tetap sama. Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ke SMP Santo Sapirus II Kabanjahe.